Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani. Saya dosen pengampu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Dan video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT. Mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 merupakan mata kuliah inti daripada program studi arsitektur dengan bobot 4 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menerapkan proses, metode, dan strategi perancangan arsitektur melalui pendekatan analisis kontekstual dalam menghasilkan rancangan bangunan hunian bertingkat rendah yang fungsional, bermakna, berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta tangguh terhadap risiko bencana. Pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori, prinsip, dan proses perancangan bangunan yang berhubungan dengan bentuk, fungsi, struktur, dan lingkungan ke dalam proses perancangan serta mengkomunikasikan gagasan dan hasil rancangan secara profesional yang diaplikasikan melalui media grafis, lisan, digital, dengan menjunjung tinggi etika profesi dan kemampuan bekerja sama. Adapun pendekatan pembelajaran pada Studio Perancangan Arsitektur 2 yaitu menggunakan metode Studio Based Learning atau SBL. Yang kedua, Project Based Learning atau PJBL. Dan yang ketiga, Case Based Learning atau CBL. Yang keempat, Collaborative Learning. Yang kelima, diskusi kelompok agar mahasiswa bisa lebih aktif di kelas dan bisa mencerna dan memahami ide-ide perancangan bangunan hunian bertingkat rendah yang lebih kolaboratif, efektif, dan tangguh terhadap bencana. Dan yang keenam, studio kritik atau desk kritik. Dan yang ketujuh adalah presentasi hasil analisis. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin bertanya kepada saudara mahasiswa sekalian, yaitu mengapa banyak bangunan yang mengalami kerusakan apabila terjadi banjir, gempa, maupun bencana alam lainnya pada bangunan hunian bertingkat rendah. Dan mengapa penyebab utamanya itu umumnya terjadi pada struktur bangunan. Nah, apabila adik-adik renungkan sejarah sejenak, maka mungkin akan diperoleh jawaban daripada semua rangkuman itu adalah pentingnya analisis tapak terlebih dahulu sebelum merencanakan suatu proses perancangan bangunan. Analisis tapak bertujuan untuk membantu menghasilkan rancangan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi di mana bangunan tersebut akan dibangun. Sebelumnya, perancangan bangunan dengan menggunakan survei terlebih dahulu itu telah diterapkan jauh sebelum adanya teknologi canggih ya, yaitu pada zaman bangsa Yunani kuno, yaitu pentingnya dalam pembangunan. Untuk di mana pada saat itu pembangunan harus menyetarakan antara pemanasan dan pendinginan. Nah, pada saat ini kita kebetulan perancangan bangunan kita berada di Indonesia, yaitu dengan iklim tropis, maka hanya terdapat 2 iklim. Dan yang pertama kali yang harus ditingkatkan dalam objek perancangan yaitu ada pembagian antara objek dan tingkatan, di mana ada desain tapak dan landscape yaitu pada tingkatan level 1 dan sistem fasilitas bangunan tingkatan pada level 2. Selanjutnya ada peralatan mekanik yaitu pada tingkatan level 3. Nah, apa yang paling penting daripada proses perancangan setelah adanya survei analisis tapak yaitu menemukan yang pertama pola sinar matahari, pola kebisingan, pola vegetasi, dan pola lingkungan alam sekitarnya. Dan yang paling utama daripada perancangan kita yang di mana lokasi kita ini berada di garis-garis dua, yaitu
struktur ketuduhan. Struktur ketuduhan itu terbagi dari struktur ketuduhan alami dan juga buatan. Kalau alami yaitu secara dengan menggunakan vegetasi, tapi buatan banyak dengan bisa menggunakan shading, secondary skin, dan teknologi lainnya. Nah itu ya. Pada daerah yang beriklim sangat panas, yaitu musim panas, maka naungan matahari dibutuhkan lebih besar daripada daerah yang mungkin memiliki iklim yang lebih dingin. Nah, pada iklim ini mungkin contohnya itu adalah tentang bangsa Romawi ya, bangsa Romawi yang sudah berkembang dari zaman dahulu, yaitu telah mempertimbangkan bagaimana rancangan bangunan sinar matahari di kota-kotanya agar bangunan menjadi lebih modern dan beradab. Nah, bisa dilihat pada gambar ini yaitu pada pemilihan tapak, yaitu pada pemilihan tapak yang perlu disurvei bukan hanya analisa matahari dan sebagainya, tetapi juga kontur. Kontur itu merupakan elevasi ketinggian daripada tapak. Kenapa kontur perlu disurvei? Karena ini akan menentukan jenis bangunan, fondasi dan struktur yang akan dibangun pada lokasi tersebut. Umumnya kita pada daerah di Indonesia dengan dataran tinggi ya, umumnya dataran tinggi itu memiliki elevasi kontur yang berbeda-beda. Nah, ini harus dicerna dengan baik supaya tepat memanfaatkan pada struktur dan teknologi yang akan digunakan. Nah, selanjutnya pada aplikasi rancangan yang lainnya itu adalah jalan masuk atau aksesnya sinar matahari terhadap bangunan. Seperti dilihat pada gambar ini, itu adalah contoh perancangan bangunan hunian bertingkat rendah sesuai dengan tema kita, studio perancangan arsitek kedua. Maksimal matahari yang masuk harus sekitar 80% pada jam 8.00 sampai dengan jam 15. Baik pada bangunan hunian bertingkat rendah sederhana, maka pencahayaan matahari bisa dimaksimalkan masuk ke dalam bangunan melalui bukaan ventilasi, bukaan jendela, dan atap skylight. Atap skylight merupakan jendela atau panel transparan yang dipasang pada bagian atap bangunan untuk memaksimalkan pencahayaan alami daripada sinar matahari. Namun selanjutnya balik kepada gambar kita, yaitu pada gambar ini, dalam penggambaran denah, permukaan yang disederhanakan dapat ditegaskan dengan garis kontur yang tidak hanya menegaskan elevasi batas jalan masuknya sinar matahari, tetapi juga pada saat yang sama menegaskan ketinggian objek daripada perancangan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yang harus dilihat yaitu adalah pola bayangan. Pada tampak gambar pada ini, yaitu terdapat analisa pola bayangan yang saya sketsa langsung, yaitu pola bayangan yang akan menghasilkan sinar matahari yang digunakan pada perancangan bangunan yang tidak membawa panas, tapi hanya menghasilkan sinarnya saja. Bagaimana pola bayangan ini berfungsi, yaitu penyebaran akses sinar matahari ke dalam bangunan. Nah, pada gambar ini terdapat distribusi pola bayangan, yaitu dengan sudut yaitu jala vertikal yang membentuk parabola, yaitu terdapat pola bayangan pada perkiraan pukul 8 sampai dengan pola bayangan matahari pada pukul 15 yang membentuk sudut 45 derajat yang berpengaruh terhadap garis perancangan atap pada bangunan bertingkat sederhana. Nah, selanjutnya yang diperlukan adalah penzoningan sinar matahari pada lokasi tapak perancangan. Seperti terdapat pada gambar ini, yaitu anggap saja ini sebagai objek rancangan, maka penzoningannya akan tampak pada gambar seperti ini yang telah terdistribusi secara merata. Nah, setelah adanya analisa tersebut, maka mahasiswa akan menghasilkan pemodelan massa bangunan, yaitu berupa bentuk dasar daripada bangunan, bisa bentuk persegi panjang, dan lainnya, sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang paling terakhir yaitu daripada perancangan yaitu aplikasi rancangan. Pada seperti gambar, yaitu terdapat aplikasi rancangan yang telah digambar dengan bentuk 3 dimensi. Baik sebagai penutup,
Daripada perkuliahan studio perancangan arsitektur 2, yang perlu kita pahami bahwa kualitas suatu rancangan tidak hanya ditentukan oleh kreativitas, tetapi juga oleh kemampuan menganalisis tapak secara komprehensif. Melalui analisis tapak yang tepat, maka akan dihasilkan rancangan bangunan yang lebih fungsional, kontekstual, berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan tangguh terhadap risiko bencana. Pada pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar penyusunan program ruang dan pengembangan konsep perancangan bangunan hunian bertingkat rendah. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Maka untuk saya akhiri kelas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pada pertemuan selanjutnya, dalam konteks studio perancangan arsitektur, sustainable design yaitu berkelanjutan, merupakan pendekatan perancangan yang mengintegrasikan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya setempat secara seimbang untuk menghasilkan bangunan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Maka, pemahaman sustainable design pada perancangan arsitektur yaitu bisa disebut dengan bangunan hijau yang dipenuhi dengan vegetasi atau merupakan proses perancangan yang mempertimbangkan seluruh siklus hidup bangunan atau building lifestyle, mulai dari tahapan pemilihan lokasi, perencanaan tapak, pemilihan material, konstruksi, operasional, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan. Pada gambar slide PPT yang akan ditampilkan ini, dapat diperlihatkan bahwa perancangan arsitektur sustainable design diterapkan sebagai strategi untuk menghasilkan bangunan yang respon terhadap iklim, menghemat penggunaan energi dan air, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pada pengguna, serta memberikan sumber daya yang efisien, memiliki nilai ekonomi yang baik pada dalam jangka panjang, adaptif terhadap perubahan iklim, dan juga respon terhadap resiko bencana. Pada studi perancangan arsitektur 2 yang akan dipahami yaitu perancangan bangunan sederhana bertingkat rendah, maka aspek keberhasilan desain tidak hanya diukur pada estetika dan fungsi, tetapi juga pada sejauh mana bangunan memberikan manfaat kepada lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Dalam studi perancangan arsitektur, konsep perancangan merupakan landasan utama yang mengarahkan pada seluruh proses desain. Konsep tidak hanya merupakan ide atau tema visual lainnya, tetapi merupakan hasil sintesis dari analisis kebutuhan pengguna, karakteristik tapak, fungsi bangunan, konteks lingkungan, aspek sosial budaya, regulasi, teknologi, serta prinsip berkelanjutan. Tanpa adanya konsep yang jelas, maka perancangan cenderung hanya sekedar bentuk bangunan tanpa dasar pemikiran yang sistematis. Nah, mengapa konsep perancangan sangat penting? Karena konsep perancangan dalam perancangan arsitektur merupakan satu dasar dalam tindakan pengambilan keputusan. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam setiap kebutuhan desain, mulai dari peruntukan bentuk massa bangunan, organisasi ruang, orientasi bangunan, sirkulasi, pemilihan material, hingga sistem struktur dan utilitas. Seluruh elemen tersebut harus memiliki keterkaitan dengan konsep yang telah dirumuskan, sehingga menghasilkan rancangan yang konsisten. Sebagai contoh yang akan dicontohkan pada perancangan studio perancangan arsitektur 2, konsep yang dipilih misalkan sustainable tropical arsitektur. Maka sustainable tropical arsitektur ini harus mencakup pada orientasi bangunan, ventilasi silang, pencahayaan alami, penggunaan material lokal, sistem pemanenan air hujan, hingga ruang terbuka hijau. Penerapan tema yang dipilih merupakan sustainable tropical arsitektur karena pada umumnya perancangan bangunan yang berada di Indonesia, khususnya di Aceh, masuk ke dalam kategori iklim tropis ya, iklim tropis yang cenderung mempunyai panas yang lembab. Oleh sebab itu, tropical arsitektur merupakan konsep ataupun tema yang paling tepat digunakan pada perancangan. Nah, terus selanjutnya bagaimana menghubungkan analisis dengan solusi desain? Maka analisis yang dilakukan sebelum menentukan konsep tersebut adalah yang pertama adalah analisis tapak, analisis iklim, analisis pengguna, analisis aktivitas, analisis fungsi, dan juga analisis regulasi. Nah, selanjutnya tahapan yang harus dilakukan dalam metode perancangan yaitu menciptakan identitas bangunan. Penciptakan identitas bangunan merupakan karakter dan identitas yang harus terhubung dengan fungsi yang sama dan dapat memiliki karakter yang berbeda dan dikembangkan melalui konsep yang berbeda. Nah, sebagai contoh,
sebuah rancangan bangunan hunian bertingkat rendah, maka harus muncul identitas rancangannya. Apakah menggunakan tema tropical arsitektur ataupun green arsitektur dan bentuk lainnya. Identitas rancangan dapat diperoleh dari mana? Bisa pada bisa pada bentuk bangunan ataupun pada pewarnaan ataupun pada penggunaan atap. Nah, tahapan selanjutnya yang harus diperoleh yaitu adalah menjamin konsistensi seluruh proses perancangan. Penjaminan konsistensi sangat penting dilakukan karena pada semua proses perancangan mempunyai hubungan umpan balik ataupun feedback, yaitu urutan prosesnya antara lain analisis, sintesis, konsep, selanjutnya pengembangan desain, dan yang terakhir adalah evaluasi desain. Nah, dengan adanya konsep yang terstruktur, maka kebutuhan desain dapat dipertanggungjawabkan secara luas maupun akademik ataupun bagian pada strukturnya. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada proses perancangan konsep yaitu mengkomunikasikan ide, yaitu mahasiswa harus mampu menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan desain kepada dosen pengampu mata kuliah ataupun pembimbing mata kuliah studio. Yaitu bagaimana mengintegrasikan antara pikiran yang akan diimplementasikan kepada gambar dalam wujud 2 dimensi maupun 3 dimensi. Awalan daripada wujud tersebut adalah dengan membuat gubahan massa, selanjutnya membuat tampilan denah, potongan, tampak serta 3D yang sesuai dengan konsep perancangan yang telah dipilih oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya tahapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas penyelesaian masalah dalam desain atau disebut dengan problem solving. Arsitektur pada dasarnya merupakan proses penyelesaian masalah yang diaplikasikan pada desain as problem solving, yaitu meliputi kepada keterbatasan lahan, iklim, banjir, kebisingan, kepadatan, dan kebutuhan ruangan yang kompleks, yang merupakan dampak-dampak negatif daripada perancangan arsitektur. Nah, sebagai contoh, pada bangunan bertingkat sederhana, permasalahan yang paling kompleks mungkin terjadi pada penggunaan lahan ataupun lokasi.